Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Ingin news update sekaligus ngobrol ringan. News update dari channel terbaru Fabrizio Romano yang memberikan update kondisi kabar terkait dengan dua pemain Manchester United, dan juga keputusan dari Manchester United ya, terkait dengan dua pemain ini. Nomor satu adalah Facundo Pellistri yang kemungkinan besar akan dilepas oleh Manchester United di bulan Januari, tapi dengan status pinjaman. Nah, di video tersebut ya, atau informasi dari Fabrizio Romano, ternyata terungkap kalau rencananya memang di musim panas kemarin Facundo Pellistri ini memang akan dipinjamkan sama seperti Amad Diallo. Namun pada saat itu dia ini cedera, sehingga tentu saja ya sulit ya untuk mendapatkan klub. Pemain seperti ya Amad Diallo ya kan, ini dilepas dengan status pinjaman. Tujuannya adalah supaya sang pemain ini mendapatkan menit bermain yang lebih banyak lagi. Uh, dan dengan kembalinya Facundo Pellistri, artinya cederanya sudah membaik ya, sudah pulih, bahkan sudah fit. Dia sudah sering diikut sertakan oleh Erik ten Hag di skuad utama, walaupun masih duduk di bangku cadangan, belum mendapatkan menit bermain sampai dengan saat ini. Tapi diinformasikan oleh Fabrizio Romano kalau Manchester United dan juga pihak dari Facundo Pellistri ini akan mencari solusi, mencari klub yang akan mengambil sang pemain dengan status pinjaman. Tujuannya sama, memperbanyak menit bermain, menambah pengalaman sang pemain di klub lain. Karena di Manchester United sendiri posisinya ini kan ada di sayap kanan. Di sayap kanan tentu saja ada pemain 100 juta, Anthony, yang ya sangat sulit untuk digeser. Bahkan di beberapa pertandingan terakhir ketika Anthony tidak bermain, Erik ten Hag lebih memilih untuk memberikan posisi ini ke pemain lain, Bruno Fernandes atau juga pemain lain ya. Nampaknya memang Erik ten Hag ini masih belum percaya-percaya banget dengan pemain muda Uruguay ini, yang sang agen pun berkata beberapa hari yang lalu kalau memang Facundo ini nanti di Qatar berhasil memukau, ya dapat dipastikan bulan Januari akan mencari klub baru. Tapi ternyata menurut Fabrizio Romano statusnya masih akan sebagai pemain pinjaman. Itu kabar pertama. Kabar kedua dari pemain selanjutnya yaitu adalah Marcus Rashford. Marcus Rashford yang kontraknya menuju akhir di Manchester United. Ini dikabarkan kalau Manchester United tidak akan melepas sang pemain dengan status gratisan. Bahkan Manchester United sedang mempersiapkan kontrak jangka panjang bagi sang pemain Marcus Rashford. Ini menurut Fabrizio Romano menunjukkan bagaimana apresiasi klub ya, terutama Erik ten Hag terhadap Marcus Rashford. Erik ten Hag sangat happy dengan performa Marcus Rashford musim ini. Di pre-season awal musim selalu menjadi kepercayaan dari sang manajer baru Manchester United. Bahkan sang manajer juga melihat potensi kalau Marcus Rashford ini akan menjadi salah satu bintang di Manchester United di masa mendatang. Oleh karena itulah, pemain yang sempat diincar oleh Paris Saint-Germain ini sekarang sedang dipersiapkan kontrak jangka panjang ya oleh klub. Kontraknya akan habis musim depan. Manchester United ada opsi trigger ya memperpanjang satu musim. Namun Fabrizio Romano mengatakan Manchester United akan berusaha betul untuk memperpanjang dengan durasi yang lebih lama lagi. Menurut gue bagaimana? Marcus Rashford musim ini sejauh ini tampil luar biasa, menjadi solusi lini depan Manchester United. Sudah meraih 100 gol, 24 tahun, luar biasa. Pemain yang tumbuh ya di masa-masa setelah Sir Alex Ferguson. Ini merupakan periode yang tidak mudah, di mana pergantian manajer selalu terjadi, pergantian sistem, filosofi, tapi Marcus Rashford selalu ada di sana. Memang banyak komentar ketika Marcus Rashford tampil jelek, mengatakan dijual saja seperti biasa, dibuang saja seperti biasa. Terlalu mudah komentar-komentar seperti ini. Menurut gua seharusnya tidak seperti itu, harusnya lebih melihat lagi bagaimana sisi lain dari Marcus Rashford ya. Menurut gua musim lalu Marcus Rashford ini memang ada gangguan, dua hal.
nomor 1 fisik setelah Euro ya. Dia ada operasi, bahkan dia masuk ke tim Manchester United ini setelah kompetisi mulai. Jadi setelah beberapa pertandingan, kalau tidak salah pertandingan pertamanya itu ketika Manchester United menghadapi Leicester, di mana dia bisa langsung mencetak gol. Lalu apa yang terjadi di luar lapangan ya, ini juga mempengaruhi konsentrasi fokus dari Marcus Rashford. Ditambah situasi di klub, bagaimana ada pergantian manajer, menurut gue hal-hal seperti ini, pergantian di tengah jalan ya, dari Ole Gunnar Solskjaer ke Michael Carrick, lalu ke Ralf Rangnick. Ini menurut gue juga pastinya berpengaruh ke sang pemain itu sendiri. Namun saat ini ketika manajer permanen sudah ada, Erik ten Hag melihat Marcus Rashford ini merupakan talenta yang sangat berpotensi, dimanfaatkan betul. Sekarang Marcus Rashford juga nampak lebih enjoy, sangat menikmati setiap permainan ya. Ketika dia diturunkan, memang tidak selalu dia ini mencetak gol, tapi paling tidak dia ini tampil menurut gue dengan perbedaan yang sangat besar dibandingkan dengan musim lalu. Sehingga dengan usia yang lebih matang, menurut gue sangat wajar kalau Manchester United ini ingin mengamankan Marcus Rashford, pemain bernomor punggung 10 ini di Manchester United untuk jangka waktu yang lebih lama. Jadi itu dua kabar mengenai keputusan Manchester United terkait dengan Facundo Pellistri dan juga Marcus Rashford. Nah sekarang gue ingin ngobrol ringan terkait dengan dua pemain ini ya, secara tidak langsung. Karena dua pemain ini kan pemain sayap yang punya tipikal menyerang. Di beberapa pertandingan terakhir dari Manchester United, terutama ketika menghadapi Real Sociedad, di mana bahkan seorang Harry Maguire dimodifikasi posisinya menjadi seorang striker, menurut gue ini jelas menunjukkan kalau Manchester United butuh striker baru. Facundo Pellistri akan dilepas dengan status pinjaman supaya lebih memperkaya pengalaman ya, belajar lagi di klub lain, menit bermain yang lebih banyak. Marcus Rashford akan diperpanjang, iya. Tapi menurut gua tetap Manchester United harus mendatangkan pemain penyerang baru. Lebih cepat lebih bagus. Di bulan Januari, kalau seandainya ini sangat memungkinkan, menurut gua harus didatangkan. Pemain-pemain yang ada saat ini belum bisa diharapkan, ditumpukan, belum bisa. Cristiano Ronaldo beberapa pertandingan terakhir terlihat memang ada penurunan di sana. Apakah terus akan menurun atau akan naik? Manchester United ini sudah bukan dalam masa pre-season, ini sudah dalam kompetisi resmi. Tentu saja kemenangan demi kemenangan dibutuhkan. Kemenangan bisa didapat dari mencetak gol. Kompetisi yang diikuti oleh Manchester United semakin lama, ini akan semakin intensif. Baik itu Liga Inggris untuk memperebutkan posisi 4 besar. Di Europa League setelah tahun baru nanti, di bulan Februari akan ada knockout menghadapi tim-tim dari UEFA Champions League. Carabao, FA Cup, semua sudah mulai. Akan lebih ketat lagi. Menurut gua Manchester United harus ada atau ya menghadirkan kualitas baru di lini serang. Ada banyak pemain ya yang dikait-kaitkan dengan Manchester United. Ada Cody Gakpo, ada Ivan Toney, ada banyak pemain. Menurut gua siapa yang direkomendasikan oleh Erik ten Hag itu menurut gua harus dikejar oleh manajemen, didatangkan. Sekali lagi semakin cepat semakin baik. Tujuannya apa? Yaitu tadi bisa meraih posisi ya yang lebih baik dari musim lalu. Musim ini, salah satu target utama dari Manchester United adalah mengamankan tiket Liga Champions untuk musim selanjutnya. Di mana dianggap kalau Champions League ini merupakan habitat yang seharusnya bagi Manchester United. 2 tiket atau 2 cara yang bisa ditempuh. Finish 4 besar atau menjuarai Europa League. Ini tidak mudah, ini butuh tantangan ya. Ini merupakan tantangan juga. Dan salah satu solusi yang ada di tiap pertandingan itu adalah mencetak gol, di mana Manchester United sekali lagi di beberapa pertandingan terakhir terlihat ada kelemahan, ada kekurangan di sisi mencetak gol, sisi penyerangan. Memang betul Manchester United berhasil mencetak gol ketika menghadapi Real Sociedad, tapi Manchester United tidak bisa menemukan gol kedua. Manchester United butuh striker yang bisa memanfaatkan setengah atau bahkan sepertiga peluang. Ketika menghadapi Real Sociedad di pertandingan sebelumnya, ketika menghadapi West Ham, Cristiano Ronaldo cukup sering, cukup banyak menyia-nyiakan peluang. Ketika menghadapi West Ham United, 6 shot hanya 1 yang on target. Ketika menghadapi Real Sociedad, di akhir babak pertama,
ada peluang sebenarnya hasil dari kesalahan pemain belakang Real Sociedad tidak bisa dikonversi dengan akurat oleh Cristiano Ronaldo. Bola lobnya masih terlalu tinggi di atas gawang. Menurut gue hal-hal demikian di partai ketat seperti ketika menghadapi Real Sociedad, peluang-peluang sekecil ini harus bisa dimanfaatkan. Kita harus memiliki penyerang ya atau bomber yang bisa memanfaatkan ya seperti gue katakan setengah atau sepertiga peluang di depan gawang. Oleh karena itulah dengan dua update Facundo Pellistri, Marcus Rashford tetap Manchester United, gue harapkan mendatangkan striker baru ya, penyerang kualitas lagi di musim dingin nanti di bulan Januari. Nah sekarang tinggal manajemen ini bisa tidak mendatangkan. Kalau tidak ya Erik ten Hag harus putar lagi nih, harus putar otak lagi, harus cari akal lagi untuk memperbaiki kualitas dari lini depan dari Manchester United yang menurut gue sih ini juga salah satu tugas ya dari pelatih atau manajer. Kurang lebih demikian ngobrol ringan dan juga news update kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.